Perkenalkan, nama saya Bayu Bimantara. Saya akan menjelaskan mengenai pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Pertama, kita harus tahu apa itu budaya. Budaya adalah cara hidup seseorang atau kelompok yang diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Karena setiap manusia memiliki budaya yang berbeda-beda, maka ketika setiap manusia berinteraksi dengan manusia lain, mereka akan otomatis mempelajari budaya lain. Dapat disimpulkan bahwa budaya adalah sesuatu yang dipelajari. Oleh karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan tindakan, gagasan, dan karya manusia didasarkan dalam bermasyarakat yang dijadikan sebagai milik diri manusia dengan cara dipelajari. Selanjutnya akan kita bahas apa itu pariwisata. Pariwisata artinya perjalanan berulang-ulang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk keluar dari kegiatan rutin. Kreativitas menghasilkan uang. Itulah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menggunakan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi baru. Menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2008, setidaknya ada 14 sektor ekonomi kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, kerajinan tangan, desain, permainan interaktif, musik, pertunjukan seni, percetakan, komputer, radio dan televisi, riset, video, fashion, dan pasar seni. Mengapa industri kreatif penting dikembangkan di Indonesia? Pertama, karena memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun cita dan identitas bangsa, berbasis pada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa, dan memberikan dampak sosial yang positif. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Stop. Terus hubungannya pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif apaan? Oh iya, lupa. Jadi, hubungan kebudayaan, pariwisata, dengan ekonomi kreatif itu apa? Bagi kota-kota kecil, strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan landmark kota atau kegiatan sosial seperti festival sebagai sarana untuk mengenalkan produk khas daerahnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak suku bangsa dan budaya. Sebuah kota dapat mempresentasikan budayanya melalui cara-cara yang unik, inovatif, dan kreatif. Pada gilirannya, pengembangan ekonomi kreatif juga akan berdampak pada perbaikan lingkungan kota, baik secara estetis ataupun kualitas lingkungan. Pariwisata dan ekonomi kreatif saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Kegiatan wisata dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, something to see, kedua, something to do, dan ketiga, something to buy. Something to see terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata, something to do terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah tujuan wisata, sementara something to buy terkait dengan souvenir khas yang dapat dibeli di daerah tujuan wisata sebagai kenang-kenangan. Nah, dalam ketiga komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui something to buy dengan menciptakan produk-produk inovatif khas suatu daerah tujuan wisata, di mana souvenir adalah produk hasil kebudayaan. Ekonomi kreatif tidak hanya masuk melalui something to buy, tetapi juga mulai merambah something to do dan something to see melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal. Dengan kata lain, wisata menjadi sarana bagi ekonomi kreatif untuk proses produksi, distribusi, sekaligus pemasaran produk hasil kebudayaan. Kalau gitu ada sih dampak negatif dari ekonomi kreatif ini? Ada. Tentu saja ada beberapa dampak negatif yang berupa tantangan saat menjalankan ekonomi kreatif. Pertama, kualitas produk. Dengan bertumbuhnya ekonomi kreatif akan pariwisata,
maka kualitas produk ekonomi kreatif akan mengikuti selera wisatawan dan diproduksi dalam jumlah banyak sebagai souvenir. Hal tersebut akan menghilangkan keunikan dari produk tersebut. Kedua, konflik sosial terkait dengan isu komersialisasi dan komodifikasi. Perkembangan ekonomi kreatif mengakibatkan beberapa daerah menjadi objek wisata untuk dipertontonkan kepada wisatawan. Hal ini menjadi konflik karena beberapa daerah yang merupakan tempat suci dan tidak seharusnya dipertontonkan kepada wisatawan. Nggak ada pertanyaan lagi kan?